Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, para pemirsa YouTube Budiman, kita bertemu kembali pada hari ini dalam pembahasan tentang zakat dan hikmahnya. Menurut Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran, bahwa ada 3 landasan filosofis tentang diwajibkannya zakat. Pertama adalah istikhlaf, penugasan sebagai khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan belaka sebagai amanat untuk disalurkan kembali dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dititipi itu berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh sang pemilik, baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya. Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah menyangkut harta, bahkan sedekah dan infak pun demikian juga. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama. Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada siapapun yang diduga keras akan menyia-nyiakannya. Kenapa demikian? Karena tindakan penyia-nyiaan harta benda akan merugikan semua pihak. Sejak awal Allah telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama. Bahkan agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan. Kemudian Allah menganugerahkan sebagian darinya kepada pribadi-pribadi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Landasan filosofis kedua adalah solidaritas sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri, dia harus hidup bersama. Kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan di dalamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Sekian banyak pengetahuan yang diperolehnya melalui masyarakatnya, seperti bahasa, adat istiadat, norma, moral, sopan santun, dan lain sebagainya. Demikian juga dalam bidang material. Betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan dari pihak-pihak lain, baik secara langsung dan disadari maupun tidak. Demikian juga dalam bidang lainnya. Seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, adanya alat-alat, makanan, pakaian, stabilitas sosial, keamanan yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan dengan sendirinya. Demikian pula bagi seorang pedagang, siapakah yang menjual atau membeli dari dan kepadanya? Dari segi lain harus disadari bahwa produksi apapun bentuknya pada hakikatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang diciptakan dan dimiliki Allah. Dalam berproduksi, manusia hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, perakitan satu bahan dengan bahan lainnya yang telah diciptakan dan disediakan oleh Allah untuk kita. Manusia hanya mengelola, tetapi Allah yang menciptakan dan memilikinya. Dengan demikian wajar jika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan hanya sebagian kecil dari harta yang telah diamanatkannya kepada seseorang itu demi kepentingan bersama, kesejahteraan bersama. Landasan filosofis yang ketiga adalah persaudaraan. Manusia berasal dari satu keturunan.
Antara seorang dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Kita semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi, domisili, dan sebagainya. Disadari oleh kita semua bahwa hubungan persaudaraan menuntut bukan sekedar hubungan take and give, mengambil dan menerima, atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu semua, yakni memberi tanpa menerima imbalan, atau membantu tanpa dimintai bantuan. Apalagi jika mereka bersama hidup dalam satu lokasi. Nah, kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran menyisihkan sebagian harta kekayaan khususnya kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk kewajiban zakat maupun sedekah dan infak. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, jelaslah dapat kita tangkap bahwa diperintahkannya zakat dalam Islam adalah untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Hal itu lebih urgen sekali lagi di tengah-tengah pandemi yang tengah melanda negara kita saat ini. Jadi mari kita sukseskan program pemerintah untuk membayarkan zakat. Ya, bila kita pelajari Al-Quran dan Sunnah, tampak jelas bahwa keadilan adalah sesuatu yang utuh. Keliru besar jika kita hanya mengupas keadilan hukum saja dan mengabaikan keadilan sosial serta keadilan ekonomi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita bahwa harta kekayaan yang kita peroleh tidak boleh hanya beredar atau berputar di tangan sekelompok kaya saja. Contoh ya, harta itu hanya berputar di sekelompok orang-orang kaya konglomerat saja, sementara yang lain tidak diperhatikan. Ini sudah diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Dan yang selanjutnya bahwa orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang ia miliki ada hak bagi golongan fakir miskin. Ini terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 19. Dan bahwa perhatian yang penuh harus kita berikan kepada lapisan masyarakat yang belum hidup wajar sebagai manusia. Ini dasarnya ada beberapa dan banyak sekali, hanya beberapa yang Ibu cukilkan, yaitu dalam surah Al-Haqqah ayat 33 sampai 34. Kemudian dalam surah Al-Fajr ayat 17 sampai 18 dan dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 2. Demikian juga bila kita menelisik ke belakang tentang pendapat-pendapat para sahabat Nabi dan ulama Islam, terang sekali, jelas sekali bahwa ada spirit keadilan dan pemerataan yang sangat kuat dalam Islam di bidang ekonomi dan sosial. Sebagai misal, sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar berpendapat bahwa setiap surplus yang ada dalam rumah seorang muslim atau al-afu sudah menjadi hak orang lain yang memerlukannya. Demikian radikalnya pendapat Abu Dzar sehingga dia dijuluki sebagai muslim komunis, syuyu'i. Saya sendiri tidak sependapat dengan pandangan Abu Dzar tersebut. Tetapi dapatkah kita menuduh sahabat Nabi ini tidak paham Islam? Beliau sangat paham Islam. Kemudian Ibnu Hazm juga berpendapat sangat radikal. Beliau mengatakan jika ada kelompok kaya yang membangkang dan tidak mau membayar zakat, dia wajib diperangi. Dan bila terjadi peperangan antara dua kelompok, yaitu kelompok orang kaya dan kelompok orang miskin, kemudian terjadi kemenangan atau kekalahan sekalipun, tetap yang dibenarkan adalah pihak orang miskin, karena mereka menuntut haknya.
Akan tetapi Ibn Hazm ini sangat concern dengan penegakan keadilan sosial dalam Islam. Pemirsa YouTube Budiman, yang mungkin perlu kita cermati dan kita soroti adalah bagaimana kinerja para amilin, yaitu panitia amil zakat, dan bagaimana juga harta zakat itu dikelola. Sampai saat ini saya merasa bahwa pemberdayaan harta zakat itu tidak signifikan, ya, tidak signifikan. Jadi mungkin perlu pemikiran baru bagaimana cara kita mengelola zakat itu agar betul-betul berdaya guna dan bermanfaat bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Baiklah pemirsa YouTube Budiman, sampailah kita pada hikmah diperintahkannya atau diwajibkannya zakat. Menurut Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran, beliau mengatakan bahwa ada 3 manfaat zakat di situ. Pertama, mengikis habis sifat-sifat kikir di dalam jiwa seseorang, serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan dan mengantarnya mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat mensucikan diri dan hartanya dan dapat mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan tuntunan ilahi Rabbi. Kedua, menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada penerimanya saja, tetapi juga kepada pemberi zakat, infak, dan sedekah tersebut. Kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan. Pada saat melihat seseorang yang berkecukupan, apalagi berkelebihan, tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka. Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan, kecemasan, bahkan kerugian dan kehancuran. Na'udzubillahi min dzalik. Ketiga, mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari 2 sisi. A. Sisi spiritual berdasarkan firman Allah, bahwa Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah atau zakat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Dan B. Sisi ekonomi psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat, sedekah, dan infak akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta. Di samping itu, penerimaan zakat atau infak dan sedekah akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi baru bagi produsen yang dalam hal ini adalah pemberi zakat atau infak dan sedekah tersebut. Pemirsa YouTube Budiman, terutama mahasiswa STAI Samarinda Prodi PGMI, terima kasih telah menyimak video ini, dan tugas kalian adalah tolong ringkaskan kembali beberapa dasar filosofis tentang zakat yang telah Ibu utarakan tersebut di dalam video ya. Jika ada dalilnya, dan ternyata memang ada dalilnya, tolong ditulis di kolom komentar juga dalil Al-Qur'annya. Jangan hanya ditulis misalnya Al-Baqarah ayat 2, tapi tolong tuliskan nas Al-Qur'annya. Itu saja. Semoga bermanfaat dan semoga berkah. Selamat mengerjakan. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.